Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala nuri qulubina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita teruskan kajian kitab Arba'in Nawawi, kumpulan hadis-hadis oleh Imam Nawawi. Kita teruskan hadis yang keempat. Fawalladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha rawahu Bukhari wa Muslim. Fawalladzi demi zat la ilaha, tidak ada Tuhan khairuh kecuali zat tersebut, yakni Allah. Inna ahadakum, ada salah satu kalian, la ya'malu, dia beramal bi'amali ahli jannati, dengan amalnya penduduk surga, hatta ma yakuna, sehingga tidak ada keadaannya, bainahu, antaranya, wa bainaha, dan antara surga, illa dhira'un, kecuali satu hasta. Ternyata fayasbiku, telah mendahului, alaihi, untuk dirinya, apal kitabu, catatan amalnya, fayamalu, maka dia beramal bi'amali ahli nar, dengan amalnya penduduk neraka, fayadkhulha, kemudian dia masuk neraka. Atau lawan baliknya, lawan katanya, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah satu kalian, la ya'malu bi'amali ahli nar, dia beramal dengan amalnya penduduk neraka, hatta ma yakun, sehingga tidak ada keadaannya, bainahu, antaranya, wa bainaha, dan antara neraka, ila dhira', kecuali satu hasta. Fasbiqu, kemudian mendahului, alaihi, atasnya, fal kitabu, catatan amal untuknya, fayamalu, maka dia beramal bi'amali ahli jannah,
sayadkhulha dan masuk kepada surga. Rawahu Bukhari Muslim. Baik. Hadis tadi bukan sedang menggembosi daripada amal kita. Kok kayaknya orang itu sama-sama nggak tahu ya nanti takdirnya di mana. Tuh lihat sejak kecil dia menata, men-setting daripada hidupnya, amalnya, perbuatannya, waktunya, semuanya ta'ah. Tapi ternyata itu lihat di hadis itu, catatannya ahli neraka, tinggal mati masuk amalnya amal neraka, kemudian masuk neraka. Ini bukan berarti ngembosi kita, bukan. Ini berarti sedang memberi Anda spirit yang jauh lebih besar. Jangan pernah Anda puas dengan amal taat Anda. Kenapa? Toh kalau kamu belum mati, kamu tidak tahu tempat kamu di mana. Sehingga supaya bawaannya apa? Kamu tidak pernah merasa bangga dengan amal tersebut. Jangan-jangan kamu sudah maksimal, mau mati, kemudian berbuat dosa, akhirnya mati su'ul khatimah. Ini sesungguhnya hadis ini apa? Justru memberikan spirit, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus meningkatkan. Jangan menyepelekan amal. Jangan menyepelekan daripada maksiat. Kadang-kadang amal itu rendah, remeh, tapi ternyata bersama dengan ridho Allah, sehingga menjadikan kamu untuk bisa dapat ridho Allah, sehingga dijaga kamu amalnya baik sampai mati dalam keadaan membaca syahadat. Dan jangan juga kamu meremehkan maksiat. Tuh lihat orang di zaman Nabi, salat di belakang Nabi, hadir majelis Nabi, kalau perlu hafal daripada ayat-ayatnya Nabi atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi tinggal mati, disuruh baca la ilaha illallah nggak bisa. Nabi ikut menuntun nggak bisa. Kenapa? Karena dia nyalai kepada aturan agama, dia durhaka dengan orang tua. Maksiat itulah yang membuat mulutnya jadi bungkam. Sebelum orang tua yang didurhakai menjadi ridho, memaafkan, subhanallah. Berarti dari sini hadis tadi itu sedang mendorong kepada kita untuk memaksimalkan taat. Sedang mendorong kepada kita untuk berhati-hati kepada salah satu macam maksiat. Jangan-jangan kecil tapi bersama dengan murka Allah, sehingga membuat kamu bungkam, sehingga mau mati gak bisa ucapkan kalimah la ilaha illallah waliyatubillah min dzalik. Harusnya jangan salah paham. Ya, baik. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan gini. Kemarin udah kita bahas. Ada seorang muslim, dia sangat naksir ya kepada perempuan, tapi agamanya Nasrani. Agamanya Nasrani. Tapi cintanya enggak terbalas. Sehingga sampai akhirnya dia sakit parah. Apa dalam guman hatinya? Ana asyik hadih walam astami' biha fid dunya. Saya begitu cinta, membanggakan, mencintai kepada wanita Nasrani, namun saya tidak mampu berhasil bertemu, berjumpa di dunia sebagai suaminya. Wa in mutu 'alal Islam. Kalau seandainya aku mati dalam keadaan Islam, berarti nanti di akhirat aku nggak akan ketemu juga dia. Terus bagaimana? Lah berarti solusinya, karena dia Nasrani, ana ikuti dah, saya jadi Nasrani. Saya ikut-ikut jadi apa? Jadi Nasrani. Setelah ini saya mati, nanti saya akan ketemu. Kalau nggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Akhirnya sejak kecil muslim mau mati gara-gara nafsu. Paham di sini? Mau mati gara-gara nafsu, dia rela untuk mengeluarkan dirinya dari Islam, kafir baru mati.
Tapi sebaliknya si perempuan yang ditaksir, dia tahu dan sadar kalau dia sedang dicintai oleh seorang lelaki muslim. Ya, Masya Allah. Kemudian wanita itu juga sakit. Setelah sakit, kemudian dia juga berpikir, sebenarnya saya dicintai sama itu, kasihan. Saya nggak bisa ketemu dengan dia menjadi istrinya di dunia. Kalau saya seperti terus berarti apa? Sampai mati saya jadi Nasrani, nanti nggak ketemu di akhirat. Berarti apa? Solusinya saya hari ini harus segera baca kalimat syahadah. Akhirnya baca kalimat syahadah, jadi muslim, dan kemudian dia mati. Masya Allah. Yang sejak kecil kafir mau mati jadi muslim. Ada cerita yang lain lagi. Ada seorang lagi masuk kota Romawi. Ya, masuk Romawi. Farah Jariyah. Dia melihat ada seorang perempuan yang mungkin menurutnya sangat cantik mungkin. Faftatana biha. Kemudian dia terfitnah. Fakhatabaha, maka dicari informasi itu rumahnya mana. Oh, sana. Didatangi keluarganya. Saya terus terang meminta putri Anda untuk saya jadikan istri. Maka ternyata wanita yang dia taksir adalah wanita Nasrani, bukan muslim. Orang tuanya tahu ini muslim ini, kita manfaatkan ini. Fa'abawah aizawiju bihat tata nasar. Maka orang tuanya, boleh-boleh aja kamu jadi suami daripada putriku, boleh-boleh aja kamu jadi menantu saya nggak minta banyak syarat. Syaratnya satu, kamu berubah jadi Nasrani. Maka apa? Urusan nafsu. Urusan nafsu. Akhirnya fajabahu ila dzalik. Dengan entengnya dimatakan, siap. Yang penting saya bisa jadi suaminya. Siap. Yang penting saya bisa menikahinya, walaupun saya harus keluar daripada Islam. Waliyatubillah min dzalik. Maka langsung dia kafir. Ya, langsung dia kafir. Fahdhar lahu qisisin wa tanassar. Didatangkan pendeta. Kemudian dituntun untuk menjadi kafir. Ternyata wanita yang dia taksir tadi kemudian keluar nemui si lelaki tadi, wa basaqat fi wajhi. Lelaki itu diludahi wajahnya. Sareng sampean didani wong itu ya bener. Umum dan ulum. Diludahi wajahnya. Wa qalat waihak. Celaka kamu. Tarakta dinal haq li syahwah. Kamu tinggalkan agama yang hak hanya urusan syahwat. Hanya urusan syahwat. Kaifa la atruku anna dinal batil? Bagaimana mungkin saya tidak meninggalkan agama yang batil, yakni agama Nasrani li na'imil abad, untuk mendapatkan nikmat yang abadi. Maka saksikan, camkan, tahu kamu, aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hakata. Yang Nasrani jadi muslim, yang muslim jadi Nasrani. Waliyatubillah min dzalik. Hati-hati. Makanya kalau sudah ketaatan jangan diremehkan. Barangkali bisa bersama ridha Allah sehingga mengunci kamu. Kamu akan dituntun, dijaga iman kamu. Demikian dengan maksiat jangan diremehkan. Barangkali bersama murka Allah, sehingga ternyata murka itu apa? Mengunci lisan kamu untuk mengucapkan kalimat syahadat di akhir hidup kamu. Oleh karena daripada hal itu, perhatikan ini. Tapi termasuk min lutfillah yang harus Anda perhatikan. Min lutfillah ta'ala wa sa'ati rahmatih. Daripada rahmatnya Allah, luas daripada kelebutan Allah dan luas rahmatnya Allah, perubahan manusia minasyarr ilal khair, dari zulumat maksiat keburukan, daripada apa ini perbuatan yang enggak baik, ilal khair, kepada kebaikan, banyak sekali. Lek wong elek berubah apik kathah.
Ya, dulu preman, dulu ini, dulu. Sekarang ahli masjid. Banyak ini terjadi. Wa man gilabuhu minal khairi la syarr. Tapi kalau perubahan udah baik, udah paham agama dengan dalam, sering hadir majelis taklim, udah mulai luas pengetahuan agama, udah baik, berubah jadi buruk, itu sedikit. Ya ada mungkin, tapi sedikit. Langka. Ya. Kenapa terjadi? Sudah baik kok bisa berubah jadi buruk? Itu biasanya tidak terjadi illa liman asarra 'alal kabair, kecuali bagi orang yang kontinu berbuat dosa besar. Kalau orang berbuat dosa besar masih bisa nyeret nih. Ya, masih bisa apa? Nyeret kepada kekafiran mungkin. Kepada syar, kepada maksiat, kepada dosa, kepada membuat kesalahan kepada Allah dan agama. Makanya segala sudah itu dosa besar. Sampai dikatakan dosa kita ini bisa hancur habis karena sholat 5 waktu, bisa hancur habis dengan sehari Jumat, hancur habis dengan bulan Ramadan. Idastunibatil kabair, dengan syarat ente udah selesai daripada dosa besar. Dosa besar itu bukan sekedar istighfar saja. Ya, harus ada taubatan nasuh, ada taubat yang khusus. Ibaratnya kalau kita wudu, dosa ini diambil. Kita sholat, dosa diambil. Ya, asal bukan dosa besar. Kalau dosa besar perlu taubat khusus. Ibaratnya kalau Anda sakit itu pusing, panas, mumet, obatnya di toko-toko terdekat banyak. Panadol, Bodrek ya. Tapi kalau kanker di toko nggak ada. Kalau udah kanker di toko tidak ada, harus masuk rumah sakit, operasi secara khusus, demikian dosa besar. Taubat dulu, kemudian diuji 1 tahun misalkan, kembali nggak kamu kepada perbuatan dosa besar itu? Oleh karena daripada itu, yang sering terjadi orang sudah baik kok masih bisa dia buruk, itu biasanya asarra 'alal kabair, dia masih terus melakukan dan melaksanakan dosa-dosa besar. Uququl walidain, durhaka sama orang tua termasuk dosa besar. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Berarti dari sini para ulama mereka ada yang menyimpulkan. Maksudnya ya Allah, mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diamankan dari mati su'ul khatimah. Amin Allahumma. Perbanyak baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah. Apa yang buat kita ini ngerasa aman dari mati su'ul khatimah? Tidak ada. Sahabat Nabi aja bisa terkunci lesannya, apalagi kita. Makanya para ulama menyimpulkan hati-hati ya. Ada penyebab-penyebab. Kalau kita bicara genteng, sudah dikasih kayu yang kuat dan atos, akan berumur puluhan tahun hingga ratusan tahun, syaratnya gentengnya ora bocor. Lek bocor air masuk, kemudian panas masuk, maka nggak jadi puluhan tahun. Ya, demikian Anda sudah amal baik, insya Allah almar'u yamutu ala ma asya'alah. Orang itu mati sesuai gaya hidup yang paling banyak. Gaya hidup kamu terbanyak adalah taat, insya Allah matinya taat, benar. Pokoknya jangan ada yang bocor. Makanya para ulama mengatakan hati-hati, ada asbab, ada beberapa sebab yang harusnya awet jadinya nggak awet, yang harusnya matinya husnul khatimah bisa-bisa jadi mati su'ul khatimah. Apa itu asbabnya?
Maka disebutkan waliyadzubillah min dalik, di antaranya ada 4. Apa? At-tahawun bis shalah. Ngeremeh nih, ngenteng nih urusan sholat. Dia gak serius kalau udah sholat. Dia tidak segera cancut kalau udah masuk waktu sholat. Menunda dan menunda sampai keluar waktu tanpa ada udzur. Tahawun. Hati-hati. Ini jangan-jangan yang membuat kamu terkunci mulut kamu untuk mengucapkan kalimat syahadatain sebelum menghembuskannya nafas terakhir. Kemudian atau tahawun itu malas ya, mengerjakan sholat itu malas. Kemudian apalagi wasyurbul khamar. Jangan sudah muslim nggak boleh minum arak. Islam nggak boleh. Kalau udah Islam udah berhenti total. Ya, jangan lagi minum arak. Ya Allah. Kemudian wa adzal muslimin, menyakiti orang Islam. Jangan Anda singgung orang Islam. Kehormatannya dijaga oleh Allah. Ya, orang kafir zimmi saja, man adza zimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adallah. Yang mengganggu, menyakiti kafir zimmi, seorang kafir tapi enggak nyoba-nyoba memerangi kita, enggak mengganggu kita, enggak memusuhi agama kita, dia dilindungi sama negara. Anda menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyakiti Nabi sama dengan menyakiti Allah. Ini kafir zimmi. Wa kaif kalau orang muslim? Bagaimana kalau orang muslim mengganggu orang muslim? Hati-hati. Ya, hati-hati. Di zaman Nabi ada orang membunuh orang Islam. Awalnya dia kafir. Ketika dia berjalan ketemu rombongan daripada orang muslim, akhirnya mengucapkan kalimat syahadat. Salah satu sahabat maju ke depan, tetap dibunuh padahal sudah mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya kejadian itu dilaporkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memanggil, dia mengatakan Allahumma ighfirli, mintakan ampun ya Muhammad, mintakan ampun aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la ghufralak, enggak ada ampunan bagimu. Ternyata kemudian dia pulang, setelah itu 1 minggu dia mati. Ketika dia mati, dimakamkan, selesai pemakaman, mayatnya keluar lagi. Kemudian dimakamkan lagi, selesai pemakaman, mayatnya keluar lagi. Kayaknya bumi gak mau. Sehingga apa kata Nabi? Nah, Nabi mengatakan sesungguhnya bumi masih mau menerima daripada mayat orang yang mungkin dosanya lebih besar daripada mayat ini. Akan tetapi ini kok tidak diterima sama bumi, maka Allah kepengen kasih tahu kepada kamu li hurmati dzamil muslim, atas kemuliaan yang harus dijaga, jangan sampai menumpahkan darah daripada orang Islam kalau nggak ada hak. Orang Islam jangan diganggu darahnya, jangan diganggu hartanya, jangan diganggu harga dirinya. Jangan Anda melecehkan sehingga sakit hati. Ya. Kalau kita bicara dosa riba, dikatakan bid'un wa sab'ina bab. Riba itu ada 70 lebih dosanya. Wa adnaha, paling rendah dosa riba, mislu ayatiyar rajul ummah. Paling kecil dosa riba seperti seorang anak mengumpuli, menzinai ibunya sendiri. Akan tetapi wa inna arbar riba, ada yang paling parah daripada riba itu,
Ya, paling ribanya perkara riba apa itu? Istitalatur rujul, yakni merendahkan, menyinggung, menyakiti seseorang lelaki, irda akhihil muslim, harga diri saudaranya yang muslim. Jangan nyakiti. Para ulama mengatakan adzan muslim, menyakiti orang Islam bisa mengakibatkan mati su'ul khatimah wal iyadu billah min dzalik. Segera kita minta maaf, segera kita minta halal. Kalau seandainya lisan telah menyakiti, mata telah menyakiti, tangan telah menyakiti, dan seterusnya. Yang terakhir, yang membuat orang tertahan dirinya daripada mengucapkan kalimat syahadah atau yang akan menyeretnya kepada mati sul khatimah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya Allah. Oleh karenanya disebutkan dalam satu hadis, ya, dikatakan alamatus syaqawah, ada tanda-tanda orang celaka. Apa itu? Kalau dalam hadis disebutkan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man siapa orangnya? Yuridillahu, Allah menghendaki, bihi dengan itu man khair, baik, yufaqihuhu fiddin, maka Allah akan membuat orang itu pandai seputar agama. Jadi senang ngaji, senang membahas ilmu agama, itu barangkali adalah sebagai bukti Anda dikehendaki oleh Allah untuk jadi orang baik. Berarti ada alamatnya, ya, orang baik ada alamatnya, senang ngaji. Demikian orang buruk juga ada alamatnya. Kalau kita bicara duren, enak namanya duren iki. Sing jerone ra kena dipangan mergane ulere, niki nek njaba enak alamate iki. Ki bolong ketoke kelebon uler iki. Ki jerone pahit misalnya. Kates itu yang bosok ada alamatnya, ya Benda? Delok kulite ngene iki bosok iki. Ada alamatnya. Manusia demikian, yang buruk juga ada alamatnya. Tapi sebaliknya, yang baik juga ada alamatnya. Kates kalau udah semburat ini mateng ini. Oh, ini semburatnya nggak gini, berarti tidak normal. Ini semburatnya ditutup menyeng kata orang, ya. Matengnya bukan karena mateng tuwek, tapi karena kena antup. Jadinya nggak manis. Ada alamatnya masing-masing. Hakikat manusia. Kalau buruk ada alamatnya. Apa itu? Jumudul ain, matanya keras. Apa itu matanya keras? Berat untuk meneteskan air mata, padahal dia banyak dosa. Makanya dianjurkan, Anda ini kalau baca Quran, berarti Anda apa? Sedang dinasihati sama Allah. Anda kalau berzikir sedang mengingat kepada Allah. Anda kalau ibadah sedang bermunajah kepada Allah, kondisikan Anda bisa menangis. Kalau nggak nangis, fadabakau, dipaksa nangis. Karena disebutkan dalam satu riwayat, orang yang bisa meneteskan air mata nangis karena takut kepada Allah, maka dia tidak akan kembali kepada neraka. Seperti air susu, kalau sudah keluar daripada putingnya, nggak bisa masuk kembali kepada putingnya. Dari sini jumudul lain, mata yang keras gak pernah menangis. Hati-hati ini, jangan-jangan ini tanda gak baik untuk kamu. Satu, wa qasawatul qalb, hatinya keras. Maka disebutkan hati itu kalau keras, itu lebih keras daripada batu. Batu itu kalau besi keras, dibakar bisa leleh. Tapi kalau batu dibakar berat untuk leleh. Berarti batu lebih keras daripada besi. Hati lebih keras daripada batu.
Artinya ada ayat gak terima, ada hadis gak mau, ada hukum gak nerima. Ya Allah. Kemudian apa? Wa hubbud dunya. Cinta dunia. Wah, ini penyakit yang merata ini. Penyakit yang merata. Hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Cinta dunia itu kata Nabi sumber daripada segala dosa. Adanya sombong karena ini masalah dunia. Adanya ujub urusan dunia. Adanya hasad, tetangga Anda sukses, Anda nggak senang, Anda pengen mendoakan untuk celaka karena urusan dunia. Apa maksudnya cinta dunia itu alamat syakawah, alamat celaka itu maksudnya apa? Ar-raghbah bi awal imak 'alaiha. Dia terlalu fokusnya dunia tok. Enggak di dalam tokonya, di dalam sholatnya membayangkan dunia. Di dalam ibadahnya urusan dunia. Semuanya dunia dan dunia. Padahal apa? Anda itu diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Dunia diciptakan oleh Allah untuk keperluan ibadah Anda. Makanya dunia dinasihati sama Allah. Hei dunia, kalau ada orang taat sama aku, khidmah sama aku Allah, kamu harus siap untuk berkhidmah kepada orang tersebut. Tapi kalau ada orang dia nggak khidmah sama aku, khidmahnya sama kamu. Wis pen anak pelekodowen. Jadikan dia budaknya kamu. Hati-hati ya. Ya Allah. Berarti sudah, ya berusaha dah. Berusaha. Ya, innan nur idza dakhala qalb insyaallah. Hati itu kalau udah kemasukan cahaya maka terbuka. Apa alamatnya? Di antaranya apa? Mulai ya, dia jaga jarak dengan dunia rumah yang menipu. Mulai dia hidupnya persiapan untuk hidup setelah mati. Dan seterusnya. Ya Allah. Kemudian yang terakhir, alamat orang celaka, terlalu panjang dia berangan-angan. Karena terus dia berangan-angan 10 tahun ke depan udah dipikir, 20 ke depan udah dipikir seterusnya. Dia seperti gak mikir yang namanya mati setiap saatnya. Mati itu gak nunggu sakit, gak nunggu tua, ya, gak nunggu kalau Anda urusan udah selesai. Di tengah Anda karirnya naik, kadang-kadang mati. Baru naik gaji dari ratusan rupiah, ratusan ribu jadi puluhan juta, kadang-kadang belum nikmati udah mati. Dan seterusnya. Ya, taib ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka daripada itu seperti halnya syaqawah ada alamatnya, celaka ada alamatnya, keberuntungan juga ada alamatnya. Seorang ulama namanya Adzun Al-Misri mengatakan alamatus sa'adah, alamatnya orang yang beruntung hubbus sholihin, suka dengan orang-orang soleh. Wadunu minhum, sering kumpul sama orang-orang soleh. Ya, sering kumpul sama orang soleh. Wa tilawatul Quran, baca Quran. Wa sahrul layali, malamnya sering bergadang untuk Allah. Wa mujalasatul ulama, sering duduk dengan orang-orang alim. Wa riqatul qalbi, hatinya lentur. Kalau udah nasihat, udah mudah menangis. Sayyidina Umar bin Khattab tegas, tapi kalau udah ada ayat langsung menerima. Masya Allah, orang dulu gitu. Al-Imam Ali Zainal Abidin manggil pembantunya, buatkan saya wedang panas. Mungkin waktu ini dingin, buatkan panas. Umup, kopi panas kan enak ngaten nggih. Niki mau dituangkan nuwangi kepada muka beliau. Cara sama nih kira-kira kekerucut. Mau marah. Maka pembantunya baca ayat. Pembantunya apa? Baca khudil afwa. Jangan marah ya. Jadilah kamu orang suka memaafkan. Wal qadhiminal ghaid. Hei orang-orang yang menahan amarah. Diwacanya ayat langsung, ya saya tahan amarahnya. Kalau kita dikerucut banyu panas, kira-kira kena ayat piye? Diwacana ayat piye? Wis ora ayat-ayatan.
Sik tak gerujuk dhisik, lagi tak maaf nih. Namanya riqah. Sehingga bukan sekedar menahan amarah. Wal afina 'anil nas. Ya, aja mek ditahan tok, ya iso dimaafkan. Oh iya, sampean tak maaf nih. Kemudian dibaca lagi innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka orang berbuat baik. Kamu karena menuangkan air panas kepadaku, saya tahan amarahku. Kemudian saya maafkan. Kemudian kamu saya merdekakan. Begitu mudah, marahnya langsung leleh. Bukan sekedar ditahan, tapi memaafkan. Kemudian malah membalas dengan kebaikan. Nguncali banyu panas, balasane dimerdekakan. Tonggo menguncali watu, saman balase roti kongguan misalnya. Seneng gak tonggo kira-kira? Seneng napa mboten? Hah? Sangan mereka batu, saman balase mercon. Ya padha wae. Atos musa, atos. Geni sama geni jadinya besar nanti. Subhanallah. Ya Allah. Maka daripada itu, orang itu yang beruntung ini perhatikan. Alamatul sa'adah antuti Allah wa taqaf antakuna mardud. Alamatnya orang beruntung, dia ahli taat, tapi di hatinya terus dia khawatir cemas kalau ketaatannya ditolak sama Allah. Dia taat kepada Allah, tapi hatinya cemas kalau ditolak sama Allah. Ini alamat orang beruntung. Tapi kalau alamatnya orang celaka, apa itu? Dia pandai maksiat kepada Allah, cuman apa? Wa tarju antakuna. Ya, barangkali dia dapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Isa. Sudah Isa ini? Sudah Isa? Belum? Sudah. Nah, berarti dari sini alamatnya orang baik, pandai taat tapi cemas, apakah diterima enggak ya? Tapi kalau alamat orang celaka, pandai maksiat, cuman apa? Tamam, insyaallah tak bacakan istighfar tuntas. Nggih wudu habis. Ya, buat sholat rontok. Ini enggak benar ya, masyaallah. Dah yang jelas. Senantiasa jangan pernah remehkan kepada satu ketaatan Allah. Barangkali bersama ridha Allah. Jangan pernah remehkan kepada maksiat Allah. Barangkali itu yang menyeret untuk kita berat untuk ucapan kalimat syahadat karena bersama murka Allah. Dan juga jangan remehkan saudara yang ada di samping kita. Barangkali dia kekasih Allah. Supaya kamu tidak menyakiti kepadanya. Apakah menyakiti harga dirinya, perasaannya, hartanya, dan seterusnya. Ya, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk tidak melakukan perkara yang bisa menyeret kepada su'ul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebaliknya semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa istiqamah beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nyawa lepas daripada jasad kita dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.